mohon izin, saya mohon maaf, sudah pasti tidak bisa dilaksanakan semuanya, Mas. Kita masih punya Pak Tikno yang akan merespon, masih punya Mas Chandra, mana tadi? Mas Chandra, saya akan khususkan terlebih dulu pada beliau. Nanti jawaban praktisnya saya kembalikan kepada beliau bertiga. Nanti Mas, kalau begitu ada waktu kita akan ngomong lagi. Kita gitu ya. Diizinkan 2 menit. Bikin menarik sehingga orang tidak ingat sudah 2 menit, gitu masalahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin saya cukup bersyukur bahwa hari ini saya bisa ketemu dengan Ketua KPK Sintang. Kebetulan saya Indonesia bagian timur, mungkin jarang sekali kita cuma kritik mungkin lewat media atau ke demonstrasi kan. Ini kan keluhan terhadap negara hari ini, terkadang kita lampiaskan dengan kekesalan emosional. Maka salah satu dari tadi saya lihat kok ini semacam ada menyimpang dari nilai-nilai hukum, kebijaksanaan dari KPK untuk menegakkan hukum itu tidak ada. Sehingga saya selaku masyarakat Indonesia bagian timur, kita minta ya memang kalau dalam skala pendapatan daerah tidak jauh kalanya itu Indonesia bagian timur itu punya pendapatan daerah itu sangat besar. Prosesnya yang perlu kita tanyakan apakah proses terjadi legislasi terhadap perundang-undangan atau masalah nilai hukum itu sendiri terkait dengan efek jera. Apakah hari ini undang-undang penuntutan balik itu sudah disahkan ataukah belum, Pak? Udah ada ataukah belum? Itu pertanyaan saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya yakin beliau juga paham. Saya persilakan dulu Pak Tikno yang ditanggapi yang terpenting, yang paling poin, yang betul-betul membuat kita optimis di sini. Oke, terima kasih. Nama saya Pak Tikno dari UGM, Universitas Gede Masjid katanya. Bukan Universitas Gede Mantenan, Pak. Universitas Gede Masjid. Saya tidak merespon pertanyaan tadi, tapi ada banyak diskusi yang intinya tadi penting adalah bahwa kita ada urgensi untuk berantas korupsi, jelas. Kita bersepakat untuk membentuk satu tim. Nah ini yang masalah. Gitu. Masalahnya adalah dari keluhan-keluhan tadi, ada audiens ini, ada ketidakpercayaan yang cukup besar kepada penegak hukum, institusi penegak hukum. Nah ini saya kira kalau masih ada rasa tidak percaya, bagaimana kita membentuk sebuah tim yang utuh. Nah oleh karena itu saya kira kita harus membangun kepercayaan pertama dengan bagaimana bapak-bapak dari institusi penegak hukum itu bisa membuat sebuah gebrakan. Karena kasak kusuk di bawah itu, wah ini hukum diintervensi, hukum itu dibeli. Nah oleh karena itu sebuah gebrakan yang penting adalah menunjukkan otonomi institusi hukum dan menunjukkan penolakan terhadap intervensi. Itu saya kira isu yang sangat krusial. Sambil kita sama-sama mari kita lindungi institusi hukum agar tidak diintervensi oleh pemegang kekuasaan. Nah oleh karena itu kalau ada kesepakatan ini dari institusi hukum berdiri profesional, otonom, independen, dan kemudian menolak intervensi, dan kemudian membangun trust, kepercayaan kepada kita semuanya, saya kira kita juga bersama rakyat bisa membentuk satu tim untuk memberantas korupsi. Indonesia saatnya menjadi negara yang bermartabat. Kita sudah porak-poranda nggak karu-karuan, beras tidak bisa berdaulat, batu bara sudah habis, semuanya itu akibat korupsi. Dan oleh karena itu sekali lagi message-nya dari Cak Non tadi adalah bentuk satu tim bersama dan kita harus membangun trust. Saya kira mungkin nanti kita diskusinya lanjutkan lagi, Cak. Terima kasih saya sampaikan. Saya kira masing-masing pihak akan berusaha untuk menuju tim yang kondusif, artinya kejaksaan membuktikan
dia otonom. Kepolisian kasih gebrakan. KPK juga menjawab dengan cukup mengagetkan. Maka akan mulai tumbuh kepercayaan. Saya kira nanti akan ada muncul solidaritas kultural yang ikut mendorong tegaknya hukum. Pak Chandra, Anda sudah ditunggu-tunggu oleh semua makhluk yang ada di ruangan ini. Ada yang halus, ada yang kasar. Tapi pokoknya Pak Chandra, Anda bukan orang Jawa, sehingga Anda tidak bisa tahu tadi misurnya itu seberapa parah, sehingga ada penerjemahnya, jangan diterjemahkan Bu. Tepuk tangan untuk Mas Chandra ya. Ya, terima kasih. Jangan ada penerjemah saya Ibu Kajati. Nanti habis ini beliau menagih pembayaran atas penerjemahannya. Ya, jadi begini, saya hanya menanggapi sedikit saja. Intinya kalau kita lihat korupsi, yang kurang apa, yang kurang niat dari pemerintah, niat dari kita semua. Jadi saya kenal korupsi sejak tahun 50-an, sebelum saya lahir. Di buku-buku sudah ada tuh korupsi. Nanti sampai saya meninggal atau kalian meninggal, itu kita masih mengalami problem yang sama. Sekarang ya kita pulang. Nah, kemudian mengenai hukum, tadi ada yang tanya ya. Jadi kita jangan anggaplah hukum kita ini hukum penjajah. Hukum kita ini dibuat oleh Kaisar Romawi, Justinianus waktu itu. Kemudian diadop oleh tentara Islam waktu nyerbu Romawi, Kaisar Romawi, dan kemudian diadop oleh Napoleon. Dibuatlah kode penal. Kemudian sama Napoleon dibawa ke Indonesia dengan penjajahan Belanda zaman Dendels. Jadi ada beberapa yang sebenarnya universal, ada yang enggak. Tetapi yang patut didukung sekarang KPK sedang menyusun draft undang-undang tipikor yang baru. Jadi ceritanya begini, draft itu dibuat oleh Menteri Kehakiman yang lama, kita sedang membahas, kemudian tiba-tiba draft itu entah jadi nggak jadi dikirim ke Presiden, dan kita protes keras. Kita minta ditarik kembali, dan sekarang kita sedang buat. Di draft itu ada banyak perbaikan. Yang pertama, persiapan untuk melakukan korupsi saja dihukum. Kemudian yang tadi adik siapa saya nggak tahu tadi namanya ya, yang 5 tahun itu ditingkatkan menjadi 10 tahun. Jadi aspirasinya sudah dijalankan. Kemudian untuk yang hobi lingkungan, kerusakan akibat tindak pidana korupsi harus diganti. Ini kita cantumkan dalam draft undang-undang. Jadi kalau jembatan kemarin yang di Kutai Kartanegara roboh, maka kalau korupsi, kontraktornya harus bangun jembatan lagi. Duit dari mana masa bodoh? Nah, ini yang kita coba perbaikan akibat kerusakan tindak pidana korupsi. Mereka mesti ganti kerugian negara, mereka mesti mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Jadi kalau mereka untung karena korupsi, maka mesti dikembalikan. Mereka nggak boleh untung. Koruptor nggak boleh untung. Kayak yang sekarang kan koruptor untung masuk penjara, denda 500 juta, untungnya 5 miliar, masih untung kan? Korupsi aja. Nah, ini yang kita coba cegah, dan kami harap, ini teman-teman banyak mahasiswa ya, draft yang kami sedang buat ini, kami harap bisa didukung karena DPR tidak akan bisa bergerak, akan menerima karena dia cuma wakil rakyatnya kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti di akhir serahkan kembalikan kepada bertiga. Nanti kita akan mohon kepada Allah, ya Allah, bahwa ini diridhoi benar. Saya kalau mau diturutin memang nggak ada jalan keluarnya. Tapi kan kita terus, the show must go on. Kita masih terus harus Sirotol Mustaqim ditegakkan terus sebisa-bisa. Nanti Pak Busro mencoba bikin trio ini, dalam arti beliau memilih orang-orang dari kejaksaan dan kepolisian yang memang bisa diajak kerjasama untuk aspirasi ini. Jadi ini kita tambahin dengan kita, terus kita bikin banyak-banyak seperti ini. Syukur di tingkat provinsi juga dibikin acara seperti ini akan sangat bagus. Kalau KPK, Jaksa Agung, Polri juga merekomendasi bawahnya untuk bikin seperti ini, kan akan lebih cepat proses saling percaya satu sama lain, dan proses membuktikan yang disebut otonomi setiap institusi hukum tadi itu. Waktu kita tidak terlalu banyak, tapi nanti kita akan nyanyi bersama untuk berdoa betul-betul kepada Tuhan. Sekarang saya kembalikan kepada beliau bertiga, siapa duluan? Mohon saya persilakan.
Mas Zainal, saya menyadari supaya tidak untung, memang kami menyadari bahwa masih banyak persoalan-persoalan intern pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Ada 408.000 personil Polri yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi tadi saya bilang Bang Siregar tadi jujur ngomongnya, Jan. Jadi masih jujur, masih ada yang jujur. Kalau yang lain-lain mungkin saya nggak tahu jujur atau enggak gitu ya, gitu. Beberapa hal mungkin saya akan ringkas saja dan tidak terlalu banyak pertanyaan kepada saya yang terkait dengan produk hukum. Rekan-rekan sekalian, bahwa hukum dibuat adalah untuk mengatur kita, dan hukum adalah merupakan perjanjian kita bersama. Apabila kita yang menaikkan perjanjian, walaupun yang membuat DPR dan pemerintah, tetapi kita yang tunduk pada hukum itu, kita mentaati aturan, maka sebenarnya tidak perlu ada aparatur penegak hukum. Tetapi karena ada pelanggaran, maka dibuatlah aparatur penegak hukum ini. Oleh karenanya aparatur penegak hukum yang ada ini juga produk budaya kita, yang disebut dengan organ penegak hukumnya, dan itulah yang harus kita dorong diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang penegakan hukum dari berbagai aspek, baik aspek afektif, kognitif maupun afektif yang lain, psikomotor. Kemudian ada beberapa hal tadi disampaikan juga, kalau hukum itu hanya ibarat pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya kira enggak, teman-teman sekalian. Saya contohkan, mantan Kapolri pun pernah masuk penjara, dihukum. Kemudian mantan Kabar Eskrim juga pernah masuk penjara, dan masih banyak lagi contohnya. Oleh karena dengan contoh ini yang saya sampaikan, saya kira hukum berlaku kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Oleh karenanya beberapa saat yang lalu kita ada program yang terus dikumandangkan oleh Menkumham tentang restorasi justice. Di dalam proses penyidikan belum ada celah sedikit pun untuk penyidik menghentikan penyidikan apabila korbannya kecil. Saya sampaikan kepada Pak Menkumham bahwa yang dilakukan oleh penyidik saya untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pisang standar, kakao dan sebagainya secara acara pidana benar, jangan pernah disalahkan. Tetapi kalau kondisi saat ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, mari kita bicarakan di tataran politis untuk menentukan, dan ada celah yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila korbannya sangat ringan. Oleh karenanya, ya saya kira itu singkat jawaban saya, bahwa hukum akan berlaku bagi siapapun dan tidak pandang siapa pelakunya. Dan tadi dengan saran Pak Busro, kita harus menggunakan kacamata kuda, lurus terus ke depan. Terima kasih. Silakan Bapak Darmawan. Terima kasih. Jadi saya menanggapi dua pertanyaan. Pertama terkait dengan pernyataan atau pertanyaan dari Mas Ahmadi yang dari Klaten tadi, itu terkait dengan ketidakpuasan atas sikap dan perilaku katakanlah jaksa di dalam rangka penanganan perkara. Karena itu menyangkut masalah teknis, ya, dan ada dugaan penyimpangan dalam rangka penanganan suatu kasus. Saya seperti yang disampaikan Pak Najah Muainun, saya minta ada laporan tertulisnya. Jadi apa yang telah dilaporkan tertulis saya minta kopinya. Dan insya Allah akan segera kami tidak lanjuti dengan melakukan suatu langkah-langkah di dalam rangka upaya penegakan hukum yang adil dan benar. Karena harapan kita, saya kira sama. Harapan daripada pimpinan kejaksaan saat ini dan harapan masyarakat sudah sejalan. Sama-sama menghendaki bahwa ke depan harus lebih baik. Penegakan hukum harus sejalan dengan tuntutan keadilan rasa masyarakat. Karena itu apabila ada hal-hal yang menyimpang dari kemauan itu dan ada data yang cukup kuat adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran bawah,
tolong nanti segera disampaikan kepada kita, kepada pimpinan kejaksaan, tapi dengan data-data yang data pendukung yang kuat, dan kami akan bisa melakukan penertiban ke bawah. Ini apa yang menjadi komitmen kami, mudah-mudahan juga merupakan harapan daripada masyarakat. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Bowo tadi yang terkait dengan masalah independensi jaksa, yang dikatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kebijakan dalam rangka untuk menentukan berkas perkara lengkap dengan P21, berkas perkara yang harus dikembalikan dengan P18-19, kenapa harus Kajari yang tanda tangan? Ini kita sampaikan bahwa kejaksaan itu menganut apa yang dikatakan bahwa jaksa itu adalah satu dan tidak dapat terpisahkan. Ya. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan ini diharapkan akan sejalan juga dengan apa yang dilakukan oleh bawahan. Namun bawahan harus melihat fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara itu. Jadi kalau kemudian pimpinan dalam hal ini Kajari menandatangani P19 atau P21, itu bukan semata-mata kemauan daripada Kajari, tapi sudah merupakan hasil evaluasi, ya, berdasarkan fakta yang objektif daripada hasil perkara itu sendiri. Ya, jadi jangan khawatir kemudian dengan adanya tanda tangan dari atas, kemudian itu adalah merupakan kemauan atasan, tapi bukan, karena itu adalah merupakan hasil evaluasi yang mendalam dari kondisi objektif daripada penanganan suatu perkara. Sekali lagi terhadap masalah terkait dengan masalah penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, tolong bisa disampaikan secara lengkap kepada saya, dan saya insya Allah akan segera melakukan tindakan. Dan yang terakhir saya tanggapi terkait dengan pernyataan daripada teman kita dari NTT tadi mengenai penerapan daripada pembuktian terbalik. Itu sebenarnya adalah beban pembuktian yang terbalik. Artinya seseorang yang menguasai, memiliki harta kekayaan, dia harus bisa membuktikan asal usul daripada harta kekayaan itu. Karena itu sebenarnya di dalam undang-undang money laundering, pemberantasan money laundering yang baru sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Bahkan sudah diterapkan di dalam perkara basib, di mana ada barang bukti uang kurang lebih dari 50 miliar yang walaupun tidak jelas itu merupakan hasil kejahatan yang dilakukan dalam perkara itu, tapi sudah disita, dirampas untuk negara karena dia tidak bisa membuktikan daripada asal-usulnya. Jadi arah ke sana sudah dimulai, ketentuan undang-undangnya sudah ada, sehingga ini adalah dalam rangka upaya untuk pemulihan kembali keuangan negara dalam rangka memberantas perkara korupsi itu. Saya kira ini tambahan dari saya, Mas. Untuk Pak Busro saya membatasi 4 menit. Kan cuma satu aja dari Mas Siregar tadi ya. Jadi kalau ada satu daerah, kepala daerahnya, kemudian sekdanya, terus kepala biro, kepala bagian Kasubag itu dari atas Siregar ke bawah Siregar, itu masalah atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Tidak masalah jika Siregarnya itu kan marga, tidak mesti family dalam arti genetik biologis. Asal yang Siregar itu memang memenuhi prinsip Geretman and Rejok, memiliki prinsip kemampuan atau kompetensi. Kalau itu tidak, ya jangan dipaksakan. Satu. Yang kedua, dalam praktek korupsi di Indonesia ini salah satu penyebabnya ialah nepotisme, Mas Siregar. Nepotisme. Jadi nepotisme ini merupakan pandangan hidup, bahkan bisa juga lama-lama menjadi budaya bagi kalangan tertentu yang mendasarkan semua urusan kepentingan publik itu diletakkan dari sudut kepentingan keluarga. Nah, kalau yang menjadi pejabat ini memiliki pandangan yang nepotis itu, maka pejabat ini ketika membuat proyek, nah proyeknya diserahkan kepada perusahaan yang punya perusahaan, keluarganya, cucunya, menantunya, bisanya dan sebagainya. Ini nepotis. Mengangkat sekda juga keluarganya, nepotis dan seterusnya, tanpa memperhatikan prinsip profesionalitas tadi. Untuk urusan politik yang perlu dicermati dan ini berbahaya ialah kalau
di Indonesia ini lama-kelamaan berkembang dan menguat politik oligarkis, politik yang ditentukan oleh sekelompok kecil orang. Dan akan lebih parah lagi jika yang oligarkis ini terdiri dari dinasti orang yang sedang berkuasa dalam arti luas. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya kalau kita kembali pada nasihat agama apapun juga, prinsip kemanusiaan universal, yang mulia di sisi Tuhan itu adalah satu perbedaan kualitas apa? Takwanya. Takwanya itu kalau dijabarkan intelektualitasnya. Jadi walaupun itu keluarganya, menantunya, istrinya, iparnya, tapi kalau tidak qualified ya jangan dipaksa-paksakan diberi amanat. Kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Itu sudah dalil kepemimpinan yang sangat mensejarah. Karena ini closing segment, saya atas nama pribadi dan atas nama KPK mengucapkan terima kasih kepada Mabes Polri yang beliau ini sibuk datang ke sini, besok pulang Jakarta. Mas Darmono juga sibuk, besok pagi pulang. Saya juga nanti pulang pemitian sini. Besok pagi saya kembali ke Jakarta lagi. Dan terima kasih pada kru Kiai Kanjeng ya, yang setia menemani kami semua narasumber dari Romo Sindunata, Romo Sobari, Franz, Romo Bargowo itu ya janganlah. Terus kemudian Mas Pratekno, Dekan Fakultas Fisipol UGM. Saya kira ucapan terima kasih ini kepada semuanya saya yang sudah hadir. Ya. Ini sukses juga karena Anda semuanya mau hadir di sini. Kalau nggak ada yang hadir ya sepi. Begitulah. Segala kekurangannya mohon maaf dan doakan mudah-mudahan pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung dan kami di KPK semakin amanat, semakin menginsafi bau tanah itu sudah mendekat dengan kami, sehingga harus lebih hati-hati, semakin sadar kalau kami membawa harta yang jelas-jelas haram ke rumah itu akan menjadi teroris kepada anak keturunan kami. Tapi sebaliknya kalau kami membawa harta yang halal, yang dizakati dan ke rumah, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah dan tetangga yang sakinah. Tetangga kami siapa? Ya Anda semuanya dan surga saudara kami. Mari kita saling berdoa dan nanti doanya akan dipimpin oleh Cak Nun, sayangnya misuan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.